Selamat pagi, ini VT 480 ya. Hari ini kita menerima berita baik. Ada 3 berita baik yang kita akan bahas ya, terakhir. 1, masalah kunjungan Prabowo ke acara Shanghai Corporation, Shanghai Connection. Itu menjadi tonggak sejarah dan sudah dilaporkan kepada Jokowi. Apa makna dari peristiwa itu adalah bahwa kemunduran Jokowi dan Xi Jinping diterima oleh otoritas. Artinya lewat Prabowo, keduanya diberi kehormatan kepada Xi Jinping maupun Prabowo bahwa mereka telah melakukan tugasnya, kuasanya Xi Jinping selama 20 tahun dan Prabowo selama 10 tahun, dan pengunduran diri mereka diterima baik oleh otoritas. Artinya mereka mundur dengan hormat. Ya. Bagi orang yang masih menyangkal bahwa Xi Jinping nggak dicopot atau Jokowi nggak disuruh mundur, artinya mundur itu menyerahkan hartanya. Ya, silakan aja, kamu tungguin aja nanti sampai tiba saatnya Kongres Partai Komunis Cina akan terjadi suksesi. Sekali lagi, bahwa dalam menyerahnya para pimpinan negara termasuk Presiden Cina maupun Jokowi, itu dilakukan secara terhormat lewat mekanisme partai. Artinya partai yang memutuskan untuk mengganti siapa sekjen Partai Komunis Cina yang baru. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah bagaimana teori gladiator yang menjadi ciri khas kedikdayaannya Prabowo. Ini contohnya. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana. Dan dalam kasus Nadiem Makarim dan pengacaranya Hotman Paris, ya, Hotman itu kepedean mengatakan bahwa dia pengacara Prabowo, ya dia pengacara Prabowo sebelum jadi presiden. Jadi artinya apa? Prabowo ini sebagai kaisar, ya, sebagai kaisar dalam mengatur kuasanya itu lewat teori gladiator. Gladiator itu ada orang yang ahli senjata ya dari Afrika, ada orang yang dari Spanyol, ada orang yang bekas tentara. Nah itu semuanya dicampur dalam satu arena. Termasuk Hotman Paris, itu mantan pengacara handal ya, 20 tahun yang lalu. Tapi tolong bro, ya, Prabowo sekarang adalah presiden. Kamu jangan memperkarakan perkara-perkaramu itu kepada presiden, gitu loh. Artinya kamu itu bukan Jaksa Agung, kamu bukan Mahkamah Agung. Jangan ngerepotin Prabowo. Oleh karena itu, Nadiem Makarim kalau memang mau dihukum, ya dihukum aja. Ya, apa urusannya dengan Prabowo? Dia yang nyolong, dia yang maling, ya nggak usah ngomong kejujuran. Kalau dites kejujuran ya, semua penjara itu isinya ya semua orang, saya jujur. Iya jujur tapi nyolong. Sudahlah. Oke? Pak Hotman Paris, tolong Anda lengser, berhenti. Menyangkut-nyangkutkan perkaramu dengan Prabowo. Oke? Kamu gladiator yang 20 tahun yang lalu. Kamu udah kalah dengan gladiator Afrika sekarang. Oleh karena itu, menurut teori gladiator ini, kenapa Prabowo itu kok masih menggunakan orang-orangnya Jokowi? Loh, ibarat begini loh ya, ibarat begini. Ini analogi ya. Prabowo itu berangkat haji. Ya, berangkat haji
itu iuran dari paman, aa, teteh, ya, kakak, adik semua, ya. Ada iuran dari Hashim, iuran dari Aryo Joyo Hadikusumo, iuran dari Sudrajat Jiwandono, termasuk iuran dari Hatta Rajasa, ya, Risa Khalid sedikit ya. Lalu kemudian ada iuran dari Jokowi, dari Budi Ari, dari Noel, ya, dari Erick Thohir, Wahyu Trenggono, Sandiaga Uno, ya, gitu loh. Tapi pulang haji, Pak Prabowo itu haji. Nah, sebagai haji, dia harus bijaksana. Kalau ada penyerobotan tanah-tanah dari Sandiaga, out. Mohon maaf, ya. Sponsor haji Prabowo, ya, Sandiaga, out. Ya, kalau dia misalnya, iya Pak, tolong tapi aku hartanya jangan disita. Ya sudah, nggak usah disita. Tapi kamu out. Ya. Nah, kemudian Erick Thohir, ya, kamu mundur. Sekarang kan diganti dengan Doni Oskaria. Kalau misalnya Erick Thohir bilang, ya Pak, saya mundur, saya tapi tolong jangan disita. Ya udah, mundur aja. Ya, ada yang ngeyel nih, Nadiem Makarim, ya kan? Saya nggak salah Pak, saya nggak salah, masuk penjara. Ya, copot, masuk penjara. Oke? Hotman Paris nggak usah ikut-ikut. Lalu kemudian ada juga yang golongan Budi Ari, ya kan? Oh Pak, kalau saya dicopot nih Pak, ya Bapak nanti kalah karena Bapak nggak punya relawan. Out. Out. Budi Ari out. Oke? Erick Thohir out. Noel out. Oke? Nah, ada juga yang ngomong, Pak, ya siap Pak, saya akan laksanakan perintah Bapak. Ya oke. Ya. Kamu laksanakan perintah presiden, ya tapi kamu berhenti ya. Artinya ya, uswayai lah. Beberapa pejabat jenderal itu yang udah 5 tahun, tolong eling ya, eling. Masa kamu jadi jenderal 5 tahun, gitu? Ya kasihan lah yang komjen, nggak naik-naik, ya kan? Tolong, gitu loh, ya. Gantian, gitu loh. Kamu lihat itu loh, kereta di, Jakarta, Surabaya, ya kan? Kan gantian gitu, nggak bisa terus kamu yang pakai, nggak bisa lah. Gantian lah ya, kadang-kadang dipakai Argo Bromo, kadang-kadang dipakai Argo Anggrek. Oke? Sehingga lokomotifnya itu, masinisnya itu Pak Jenderal, tolong resign ya, baik-baik ya kan. Kalau enggak kamu nanti kayak itu, ya kan repot ya kan. Oke, nah dengan demikian itu yang nomor 2 ya. Nomor 3 apa? Dengan teori gladiator ini ya, para ahli-ahli perang ini dimasukkan dalam satu arena gitu loh. Contohnya Ibu Sri Mulyani ya Bu, ya. Ibu ini kan menteri yang paling kokoh ya, yang paling nggak bisa dibilangin dan paling ngeyel ya kan, sehingga mengganggu ide-idenya Thomas Jiwandono gitu loh. Ya kan Bu, Ibu dulu kan juga muda, nah sekarang Thomas yang gantiin kamu. Ya tolonglah ya, tolong kesadaranmu. Sehingga ya, sudah dijarah itu ada kode Bu, ya. Mohon dimengerti ya. Ibarat kata Bu ya, Mahathir Mohamad itu berkuasa juga selama 25 tahun juga lengser kok, ya. Kan gitu loh Bu, wis wayahe gitu ya. Dengan demikian, dengan teori gladiator ini diadu gitu loh. Ya, kamu apa? Kamu udah aliran mana? Kamu aliran mana? Ya kan? Misalnya Butong Pai, Xiaolin Pai, semua bertarung dalam satu kabinet. Tapi setelah 1 tahun, tolonglah ya, Budi Ari, ya, Budi Sadikin, Immanuel, Erick Thohir, Wahyu Trenggono, Bahlil, tolong kesadaranmu mundur. Ya, karena apa? Gladiator baru masuk ini. Ya, gerbongnya Thomas Jiwandono masuk, ya, gerombolan yang Parjo masuk, ya kan? Gitu, Parcok mundur, gantian lah. Masa Bulog kamu 200 tahun mau jadi Parcok, ya kan? Enggak lah, gantian ya. Sekarang Bulog ikut Parjo, oke? Lalu kemudian juga Kepala Bea Cukai, Imigrasi, itu nanti Parjo. Tolonglah ya. Wis wayahe gitu loh. Masa kamu 10 tahun Parcok berkuasa nggak mau berhenti ya kan? Ibarat kata itu kayak apa itu dulu Gubernur Jawa Timur itu loh, Muhammad Nur itu loh kan. Gitu.
Gubernur udah ganti, Bu Risma ganti Kofifa, iya, tapi tetap ngotot aja Pak Muhammad Nur nggak mau lengser. Ya, beliau sudah mantan, sudah 20 tahun mantan, ya kan? Tapi udahlah, tolong, dah wayai kamu lengser ke Prabon.